Sulawesi Tribute. Berarti kan 1988. Ya. Itu berarti di tahun 88 itu pernah ada namanya Camel Trophy. Ya. Terus Bang, dengar-dengar ada track off-roadnya tadi sekitar 5 harian Bang kita main Bang. Nggak ada niatan lah Bang, karena kan banyak nih, gua harus pakai, gua pengen ikut Wan, tapi gua kan nggak punya mobil. Itu yang ada beberapa kan, ada beberapa pertanyaan tuh gimana Bang solusinya Bang, apakah tapi ya nggak bisa ya, karena identiknya itu sih Bang, warna itu sih, gimana lagi Bang? Kira-kira Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sobat Wanavento dan keluarga. Semoga sobat dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Wanavento ditemani oleh salah satu sosok off-roader senior. Beliau sudah ada di samping Wanavento nih sobat, yaitu Bang Piong. Bang Piong, apa kabar Bang Piong? Alhamdulillah sehat, Wan. Sehat ya Bang ya. Bang Piong ini lama banget Wanavento sih pengen ketemu beliau sobat, dan rasa penasaran Wanavento akhirnya bisa silaturahmi sama Bang Piong. Bang Piong. Terima kasih. Nah, penasaran sama Bang Piong, cerita dan keseruan Bang Piong seperti apa? Tapi sebelum Wanavento mau ngebahas tentang event yang bakal hadir dalam beberapa bulan ke depan, di bulan September, Wanavento pengen ngorek dikit tentang latar belakang Bang Piong ini siapa sih, ya kan? Orang yang sangat, kalau Wanavento sih pernah dengar Bang Piong ini sosok yang sangat disiplin sobat. Ya, terkenalnya oleh para off-roader sih sangat disiplin. Karena makanya Wanavento juga janjian sama Bang Piong mau nggak mau tepat waktu nih. Takut Bang, harus disiplin. Bang Piong ini awal karir sebelum ngejalanin sebagai event director kalau nggak salah ya, apa sih Bang? Ya, itulah. Apa sih Bang? Event director, event creator, atau beberapa Event creator, main-mainan ya. itu. Dulunya ngapain sih Bang? Dari dulu sampai sekarang gue masih arsitek. Oke. Ya, terus masih, walaupun nggak sebanyak dulu lah, setelah itu mulai mainan di off-road, agak kurangi sedikit. Kebetulan anak gue juga arsitek, ya lebih banyak dia lah yang tinggal sekarang. Dulu kalau nggak salah itu Bang Piong itu pernah jadi master track untuk event-event di daerah Sumatera itu, ada Bang yang sangat terkenal itu Bang. Ya, jadi kalau bicara event, gue jadi cerita sedikit ya. Saya itu kenal Pak Samsir itu, saya mulai main Land Rover itu setelah lulus kuliah. Kuliah kebetulan bapak ayah saya itu kerjanya di minyak di Caltex di Rumbai. Saya dapat hadiah mobil lah waktu lulusan, dapatnya ya karena mobilnya di Caltex itu banyak Land Rover, saya dapat Land Rover. Dapat Land Rover, dan memang dulu juga belajar mobilnya juga Land Rover. Dan saya senang Land Rover, nggak tahu senang terpaksa atau kutukan kali ya. Akhirnya mulai ngoprek Land Rover di tahun 91, terus 96, 98, 99 itu gabung sama kawan-kawan Land Rover Club Indonesia. Karena waktu itu Mas Hendro hidupin lagi Land Rover Club Indonesia-nya setelah beberapa tahun vakum. Kita gabung di sana 2005, 2004, 2005 deh itu persisnya. Kita mulai Pak Samsir, saya nggak tahu siapa gabung sama siapa, intinya jelas kita bikin tim sama bareng-bareng Pak Samsir. Waktu itu judulnya LRCI Strong Pass. Itu jadi main di Jarum waktu itu. Terus juga 2007 saya bikin ekspedisi pertama waktu itu, Indonesia 4x4 Expedition. Pak Samsir juga gabung di situ. Kita bareng-bareng 2007, 2008, 2009, 2011, 2013. Itu ekspedisinya selesai. Terus baru setelah itu saya 2007 itu yang event di Sumatera itu ada banyak sebenarnya event di Sumatera. Kalau yang event kita biasa ya pernah bikin series di Sumatera itu Battle of the Best. Battle of the Best. Jadi waktu itu ceritanya tuh ini Om Okto. Oh iya, Okto. Sigma Palembang sobat. Karena Wanavento juga kebetulan makasih Om Okto, akhirnya Wanavento ketemu sama Om Piong nih, karena Om Okto langsung yang nelpon Om Piong untuk ketemu. Jadi itu dari 100 peserta gitu ya Bang ya kalau nggak salah ya.
Oh, aduh, Blut. Jadi 80. Ya. Best of the best, apa battle of the Battle best? of the best. Kita Oh, pakai jadi 50. seleksi. 20. Akhirnya Betul. ketemu berapa gitu 10 ya? terakhir. 10. Tanpa survei track mereka tuh ya, Bang ya? Kalau nggak Eh, salah ya? mereka survei track, Oh, tetap ada waktu survei. Oh, survei. Gitu. Tapi kan memang seperti standar lah, standarnya IOF kan survei hanya trekking ya, jalan kaki. Ya. Trekking. Ininya. Itu paling keren tuh kalau sobat di jam tahun berapa tuh? Itu 2000, itu Battle of the Best itu mulai tahun 2007, 2008, kemudian 2008, 2009 saya lupa. 2011 itu pindah ke Sumatera, diambil sama 4 lawang, kebetulan di Pak Budi Antoni. Kemudian setelah itu 2012, setelah itu baru ada lagi, terakhir sekali kita gelar itu 2016. Begitu Battle of the Best bareng dengan IFNC. Di Lahat begitu. Ya, di Lahat ya. Uh, Bicara soal Battle of the Best Sumatera, itulah One Adventure sedikit histori ya, apa cerita lah, nostalgia terakhir lah ya Bang ya. ya, Perjalanan Bang Fiong. Kalau Bang Fiong sendiri aslinya namanya siapa sih Bang? nama saya Grevion Kamil. Itu juga namanya juga aneh ya, itu kan dikasih dokter lah waktu lahir, waktu di Rumbai. Rumbai itu berarti Sumatera Selatan. Rumbai itu Riau. Riau ya. Riau dekat Pekanbaru. Oh iya. Gitu. Soalnya ada teman juga Kamil di daerah sana, Sumatera Selatan tuh ada namanya. Ya ada. Bisa dipanggil Bang Fiong gimana? Boleh. Ya awalnya ya dari SD lah, dari sekolahan. Oh. Saya nggak selalu nulis namanya komplit, dari Fion Kamil. Terus Fion. kadang-kadang jadi Fionka, jadi orang bacanya Fiong. Oh. Keren Gitu. sih. Bang, bentar lagi kan Sulawesi Tribut nih Ya. Bang. Borneo Tribut sudah, Sumatera Tribut baru aja. Sumatera dulu, Sumatera dulu, baru Borneo, baru mau ke Sulawesi. Sulawesi Tribut. One Adventure sih sedikit narik sejarah sedikit sih, yang gambaran secara umum. Sulawesi Tribut berarti kan 1988. Ya. Itu berarti di tahun 88 itu pernah ada namanya Camel Trophy. Ya. Ya Bang ya, pernah ada Camel Trophy di Sulawesi. Betul. Itu lintas Sulawesi dari Manado ke Makassar. Ke Toraja, finishnya ya, Bang, ya? Toraja, tapi ininya mereka terus ke Makassar. One Adventure pengen tahu sedikit, banyak sih pengen nih. Karena Bang Fiong ini baru aja pulang sobat, hari Kamis kemarin. Jadi One Adventure udah janjian sama Bang Fiong. Wan, gua lagi di Sulawesi. Wah, survei ya Bang, sip kata gua. Pas banget nih sobat One Adventure. Bang Fiong baru aja melek di Sulawesi, survei trek jalur. Jadi penasaran buat sobat atau teman atau om-om semua yang bakal ikutan Sulawesi Tribut. Nih, Om Fiong bakal bocorin masalah sedikit untuk di Sulawesi Tribut Bang. Ya. Gimana Bang, kemarin Bang? Seperti Indonesia kebanyakan ya. Sulawesi, kalimatnya selalu sama. Indonesia itu keren, bagus banget. Dan Sulawesi itu bagus, luar biasa gitu loh. Saya survei pertama itu tahun lalu di September juga, di September 2023. Itu kita drive pakai seri 3, sengaja kita pakai seri 3 S standar. Kebetulan juga itu dapat pinjaman dari Om Semi, kita pakai long chassis standarnya kanvas, nggak pakai AC. 2.300 km kita berangkat ke Manado, pulangnya balik lagi, drive lagi. Oh, gitu. PP. Kamu nggak kebayang, tadinya gue sendiri juga mikir, gila ini jauh banget nih, mana nggak ada AC. Tapi karena begitu luar biasanya Sulawesi, itu nggak kerasa tuh. Dan ini nggak bohong, gue kemarin balik lagi, gila drive lagi. Ini edan. Wow. Gitu. Jadi ya, yang membuat itu menjadi menarik sebenarnya ya memang ya semangat kita sama teman-teman itu untuk ngangkat Indonesia. Jadi Tribute to Camel Trophy ini sebenarnya underline-nya sebenarnya adalah tribute to Indonesia. Tribute to Indonesia. Bang. Gitu. Bang, ada beberapa pertanyaan sedikit nih. Ada yang pengen One Adventure tanyakan. Sebenarnya kalau untuk kayak kan hampir mirip kayak Camel Trophy dong Bang ya. Ya kan. Terus tanggapan dari orang-orang yang pernah ikut seperti apa sih Bang tentang Tribute di Indonesia nih Bang? Iya.
Alhamdulillah, gue sih ngerasa anugerah ya, artinya satu Camel Trophy itu 4 kali pernah di Indonesia, walaupun orang Indonesia belum sempat ikut karena ada aturan administrasi yang harus dipenuhin. Bukan ininya, tapi memang aturannya seperti itu. Kemudian tracknya masih ada, bukan masih ada, maksudnya masih seperti dulu, enggak kan, karena jalur yang dipakai kawan-kawan Camel Trophy itu mereka nggak pernah buka jalan baru. Yang mereka pakai memang benar-benar jalan negara, jalan pemerintah, atau jalan minimal itu adalah jalan desa, jalan yang memang confirm itu adalah jalannya milik negara gitu lah. Ininya, jadi mereka nggak pernah buka jalur baru untuk setiap kegiatannya. Nah, karena memang itu memang jalan negara, otomatis jalannya masih ada dong gitu. Hanya beberapa yang berubah fungsinya. Jadi kayak waktu kita di Sumatera, dari itu juga kita balik dari Brastagi, harusnya dari Brastagi sampai ke Jambi, ini kita balik dari Jambi sampai ke Brastagi. Nah, walaupun gitu kita sempat endingnya di Toba karena kita mau angkat Tobanya. Nah itu jalan di situ yang kita ketemu, jalan di sana ya masih beberapa jalan tanahnya masih ada jalan tanah, beberapa jalan lain sudah jadi jalan negara, malah dari jalan lintas tuh, kayak dari kayak Trans Sulawesi itu kan juga gitu tuh. Nah malah sekarang Sulawesi ini 2.200 sampai 2.300 km itu semua jalur Camel Trophy itu semua sudah hitam gitu loh, sudah jalan aspal. Jadi kalau orang bilang jadi nggak ada lagi dong kita mainannya bang, jadi saya bilang ya, kita nggak nyebut ya tribute to Camel Trophy ini bukan kita nggak mau membranding ini bahwa ini adalah event off-road yang paling berat, enggak gitu loh. Kalau saya bilang paling berat, banyak di atas langit mah ada langit ya gitu loh. Nah, kita sebenarnya melakukan ini tribute to Camel Trophy, kita tribute to Indonesia, tribute to kawan-kawan Land Rover, Andreas Bender sebagai foundernya juga. Kita mau ini kita ulang lagi. Kebetulan entusias Land Rover dan entusias Camel Trophy di dunia itu masih banyak, dan saya pikir itu long life lah ya insya Allah. Nah ini yang kita lewat media ini kita mau tunjukkan bahwa Indonesia itu masih seperti dulu loh. Katanya gini, waktu kita ngobrol sama Toshiharu Urabe almarhum, kita ngobrol sama Nick Dimbleby, fotografer resminya ini, terus kita tanya saya yang lain, kenapa Indonesia itu dipilih sampai 4 kali gitu loh. Paling banyak ya? Paling banyak di Indonesia gitu loh. Amazon aja cuma 3 kali. Kita sampai 4 kali. Jawaban mereka, satu, Indonesia punya garis khatulistiwa paling panjang di dunia, dan semua pulau yang mereka datengin itu semua yang punya garis khatulistiwa. Sumatera punya khatulistiwa di Bonjol, terus Sulawesi, Kalimantan punya garis khatulistiwa sepanjang badannya itu tuh semua ekuator. Kemudian Sulawesi punya ekuator juga yang dilewatin di timur di Parigi Motong, dan di Siweli di Donggala. Gitu. Nah itu yang ada satu lagi nanti di ujung Tanjungnya itu. Jadi itu satu dia bilang. Kedua, bicara hutan tropis ya Indonesia. Bicara hutan tropis yang paling lengkap kondisinya, ada hutan tropis di pinggir pantai, ada di puncak gunung, ada di karst area, ada di hutan belantara yang memang banyak rawar segala macam. Jadi keragaman ininya, hutan tropisnya semua ada di Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, believe it or not, Indonesia itu gue pikir ini bukan believe it or not, ini anugerah ya. Indonesia itu punya culture paling beragam gitu, paling banyak, sukunya paling banyak, bahasanya paling banyak. Tapi ya mereka senang itu bisa bahasa Indonesia, walaupun mereka juga nggak bisa bahasa Indonesia juga pas masuk Indonesia, bahasa Tarzan aja. Nah, kebantu dengan yang paling penting lagi nih, last but not least, itu adalah keramah tamahannya. Itu keren banget. Itu asli tuh. Gitu. Mereka nggak ketemu tuh orang yang say hi naik ke rumah. Kalau orang Indonesia udah panggil tamunya, mau siapa aja panggil naik ke rumah, udah jadi keluarga deh. Bahkan raja om. Iya. Ya. Sampai berebut. Gitu. Wan pernah di Sulawesi tuh bang. Jadi orang dari gunung ke gunung itu datang bang, cuman nawarin kapan mau nginep di rumahnya. Sampai kayak gitu. Itu keren ya Wan. Gua survei, gua nggak kenal siapa-siapa, buat gua nggak masalah. Yang penting gua nggak punya niat buruk sama orang, kita kenalan jadi saudara. Itu penerimaannya luar biasa. Sampai rebutan mereka bang untuk menjadi tamunya. Itu Sulawesi itu sobat. Itu pengalaman jadi, dulu. Semua di Indonesia rata-rata begitu. Sumatera juga begitu. Kalimantan yang orang bilang, Dayak itu. Nah, sama. Jadi rootsnya benang merahnya sama tuh, keramah tamahannya orang Indonesia itu keren tuh. Kita waktu pernah ekspedisi di Kalimantan, kita masuk Betung Kerihun. Begitu kita sudah naik ke rumah, asal sudah diajak minum di rumahnya,
kita sudah saudara. Saudara. Keren ya Indonesia ya. Itu yang sebenarnya message itu yang kita mau angkat ke dunia. Makanya kita terbuka untuk siapa saja, kawan-kawan YouTuber, kawan-kawan apapun itu, media, ya tetap dengan aturan-aturan yang kita atur supaya bagaimana hasilnya, publishingnya itu bisa menarik orang di luar sana, menarik orang di Indonesia sendiri. Karena ternyata Kementerian Pariwisata pun juga baru sadar bahwa potensi wisatawan lokal saja itu sudah luar biasa ininya. Keren. Gitu. Keren sobat. Bang, untuk apa sih namanya kalau bahasa ininya sih, dari Sekrut kemudian regulasinya sendiri pasti ada tuh Bang. Ya pasti. Di nanti yang teman-teman yang mau ikut nih Bang. Seperti apa Bang? Ya. Kalau kita bicara regulasinya, kebetulan cerita tentang Camel Trophy itu nyambung tuh dengan regulasi off-road. Oke. Karena dulu itu IOF itu mengadop regulasinya 4x4 World Council. 4x4. 4x4 World Council orangnya adalah kebanyakan rata-rata adalah mantan atau veteran Camel Trophy. Gitu. Jadi keluar tuh formulasi mainannya bukan time attack, jadi modelnya point system apa segala macam, itulah detailnya. Nah, bukan kebetulan juga, tapi ini adalah suatu anugerah juga. Begitu kita mau lakukan tribute to Camel Trophy, orang tanya kita pakai regulasi apa, kita pakai regulasinya IOF yang memang identical dengan regulasinya Camel Trophy. Cuma mungkin bedanya karena kita bukan di kompetisi, kita adalah maksud non kompetisi. Di kita regulasinya membolehkan, yang penting minimum pakai ban MT, kan gitu. Tapi begitu masuk ke jalur-jalur yang memang berisiko, wajib ada roll bar. Jadi kita adopt tuh, kita pakai. Dan di Camel Trophy juga mereka mulai pakai roll bar itu tahun 85. Jadi kalau bicara regulasi, kita pakai regulasi IOF yang memang sama dengan regulasinya Camel Trophy. Dan memang untuk event ini kita kebetulan disupport sama beberapa sama ban itu kita tawarkan, karena dulu pun juga mereka pakai one brand tire, dan alhamdulillah kita sekarang dapat. Nah, itu semuanya ada di ukuran 750/16 sesuai dengan rekomendasinya pabrik. Jadi kalau ditanya, kalau mau ikut Camel Trophy, itu mau ikut tribute to Camel Trophy, Sumatera Tribute atau sampai seri yang mana, itu mobilnya standar as it is, tinggal disesuaikan. Karena kita bawa barang banyak, suspensinya di-upgrade sedikit deh. Apakah dikeraskan, apakah ditinggikan. Kemudian kita wajib pakai roof rack. Sama lah dengan speknya mobil Camel Trophy, wajib pakai bull bar, wajib pakai winch. Winchnya harus tipe apa? Nggak ada harus tipe apa, yang penting loadnya sesuai dengan beratnya mobil. Gitu. Begitu juga dengan recovery kit, semuanya harus certified recovery kit. Termasuk juga cangkul, skop dan segala macam. Karena di perjalanan kita tidak haram untuk merubah jalurnya menjadi lebih diperbaiki. Apakah itu dicangkul, apakah dibuat jembatan atau apa. Karena yang paling penting adalah bagaimana caranya dalam perjalanan itu selamat berangkat dan selamat sampai tempat finish dan pulang ke rumah. Itu yang paling penting. Keluarga lagi. Gitu. Jadi kalau bicara apa yang harus istimewa, nggak ada yang harus istimewa. Yang nggak boleh itu yang kita hindarin itu jangan sampai mobilnya mogok, atau kalaupun ada trouble bisa diatasi. Memang kita pakai prinsip no man left behind, tidak ada orang yang ditinggalkan, tapi bukan berarti orang yang nggak siap terus nggak dapat sanksi apa-apa gitu loh. Jadi itu hanya berlaku untuk orang-orang yang memang mobilnya ready. Artinya scrutineering yang kita lakukan, kita bikin dalam perjalanan kita selalu ada 2 hari aklimatisasi seperti orang mau naik gunung. Itu mobil di drive. Jadi sebenarnya kita sudah punya tabel self scrutineering, scrut sendiri. Saya bilang pakai bangun mobil di mana, montirnya harus declare, ready. Kalau perlu montirnya juga ikut dalam tim itu. Kalaupun tidak, berarti kan dia sudah bertanggung jawab terhadap mobil yang dia bangun. Benar. Nah, kayak seperti di Sulawesi, kita akan jalan drive dari Makassar, kita camping di Cekong, kita kemudian stay di Toraja untuk start. Nah, selama 2 hari itu mobil ya on road-nya diperiksa, kondisi seperti apa, di off-road-nya juga ada medan-medan off-road yang kita lewatin sedikit, itu dicek juga. Nah, tinggal nanti tim scrutineering tinggal melihat yang safety requirement-nya, safety ininya saja, safety equipment-nya.
roll bar oke, seat beltnya oke, racun api ada, spare part cadangan ada, dan yang paling penting adalah camping gear. Oke. Karena kita campingnya kadang-kadang di tempat yang udaranya dingin banget atau tidak ada air sama sekali gitu. Jadi memang bawa airnya cukup, ini segala macam. Standarnya ekspedisi lah sebenarnya. Standarnya ekspedisi. Ya. Jadi kalau Wan nangkepnya sih nanti selama 2 hari itu dari Makassar ke Toraja itu teman-teman itu bakal scrut alami ya Bang. Ya. Uji coba tuh mobil bakal selama 2 hari on road Ya, Bang on ya. road. Disitulah yang masalah minyak nanti, kelistrikan atau kaki-kaki, ban semua. Betul. Uji coba. Kalau mau bisa lanjut. Kalau enggak ya benerin. Nanti tinggal gabung lagi. Gitu. Bang, total tadi berapa Bang seluruhnya? Berapa kilometer? 2.200. 2.200 berarti kalau nanti mau PP lagi keliling bawa Balik lagi ya 4.400, 5.000 deh. 5.000 ya Bang. Bang, yang ditawarkan ini. Karena kan setahu Wawan sih Camel Trophy itu lebih ke teamwork semua peserta yang ikut ya Bang. Ya. Itu sih yang One Adventure penasaran nih, pengen ikutan ke Sulawesi Tribute itu. Jadi tidak kompetisi, tidak target apa ya Bang ya? Maksudnya tidak ada kejuaraan atau award apapun. Award tidak ada itu, ya kan? Jadi memang ya bareng-bareng, ya kan? Untuk itu teknisnya gimana sih Bang? Maksudnya Bang? Iya. Di Camel Trophy mereka baru mulai ada game special task itu di tahun 85. Tapi itu pun sebenarnya ini untuk menguatkan bonding antara peserta. Karena gamesnya bisa macam-macam, tidak hanya melulu kecepatan. Karena kecepatan itu hanya jadi parameter time limitnya saja. Kemudian ada games yang bentuknya kayak misalnya orientering atau apa gitu yang lain. Jadi navigasi. Dan sebenarnya ini pun juga sebenarnya adalah bentuk simulasi yang kayak inilah ya, kayak orang lagi outbound lah. Itu yang dua kali event yang kita jalanin di Sumatera dan di Borneo, itu yang alhamdulillah yang saya paling seneng itu adalah melihat kedekatan kawan-kawan itu luar biasa gitu loh. Awalnya mungkin ya karena kita memang dari macam-macam ya, ada orang yang jadi kompetisi, ada orang yang memang senang jalan-jalan, bahkan ada orang yang nggak pernah kemana-mana beli Land Rover, gue mau ikut event ini, oke. Tapi kita ada masa persiapan ya, oke, lu drive, lu belajar dulu pakai 4x4-nya seperti apa, ininya gimana segala macam, karena kita selalu ada sesi itu, kayak kemarin kita barusan dari Cikole, coaching klinik lah, betul. Nah, itu yang kita lakukan sehingga sama dah dengan Camel Trophy. Camel Trophy melakukan rekrutmen drivernya itu, partisipannya itu, yang paling mereka coret pertama itu adalah professional driver. Nggak boleh ada professional driver di situ, pembalap nggak boleh masuk di situ. Jadi memang from zero to hero. Jadi bukan hero yang menjadi pemenang ya, tapi menjadi pemenang untuk timnya, tim besarnya dia, gitu loh. Gitu. Bahkan kalau mereka mau kasih award, saya lupa namanya, award itu yang memilih itu peserta. Semua peserta yang akan chip nama, oke, siapa yang kita pilih sebagai orangnya ini, nah gitu. Jadi kita nggak ada award yang lain. Kalau misalnya disebut dengan the best team, lebih merujuk kepada seberapa banyak dia tidak punya masalah, seberapa ininya, lebih jadi ini deh, biar jadi panutan. Oh iya, gue besok kalau mau persiapan gue harus prepare. Walaupun di Camel Trophy mereka preparationnya semua Land Rover yang handle, tapi on site tetap aja mereka kalau punya persoalan ya waktunya jadi molor kemana-mana gitu. Sampai memberikan sesuatu pertolongan kepada tim lain atau teman-teman ya Om ya. Betul. Spare part atau apa, baut atau apa. Ya, itu macam-macam tuh. Ininya lah apa. Kadang-kadang kita harus nyemangatin temen, ada yang udah diem aja gitu, lu persoalan lu apa? Lapar lu ya. Punya ini, ya gitu. Benar motivasi. Ya, motivasi. Betul. Berbagi. Keren banget. Bang, minum dulu Bang. Ya. Sambil minum Bang. Terus Bang, dengar-dengar ada trek off-roadnya tadi sekitar 5 harian Bang kita main Bang. Ada sobat, tenang aja, buat masih dikasih menantang nih sobat. Daerahnya daerah dingin, wah keren itu Bang. Jadi sedikit lah Bang, ya. Kasih lah Bang.
apa-apa. Ini juga artinya juga di tanggal 27 nanti juga di minggu depan juga kita akan sharing semuanya karena tidak ada jebakan Batman, tidak ada ini segala macam. Jadi kalau orang tanya dari 2.200 km itu berapa kilo off-roadnya? Saya tidak menganut paham jarak, tapi menganut paham waktu gitu loh. Artinya gini, dari 15 hari perjalanan itu, dari 22 hari perjalanan itu, kita akan habiskan berapa waktu ya untuk kita survive di jalur tanah itu, di dirt tracknya. Mungkin di Toraja kita akan dapat jalur. Jalur ini sebenarnya adalah salah satu jalur alternatifnya di Camel Trophy yang mereka nggak jadi pakai. Kebetulan kita juga dipandu sama surveyor yang sama, Om Benny di Toraja. Beliau alhamdulillah masih hidup dan saya pikir suatu reuni yang luar biasa nanti kalau Om Benny ketemu sama Toru Sekiguchi, salah satu peserta Camel Trophy yang juga akan ikut orang Jepang gitu. Dan Galib Gurel pun juga yang the best performnya waktu di Camel Trophy 88 juga masih masih dalam ngatur-ngatur waktunya untuk bisa ikut bagaimana ininya. Jadi jalur itu dulu dicadangkan karena waktu itu mereka survei, mereka pakai ada 2-3 jalur yang selalu mereka siapkan untuk dipakai atau tidak dipakai sesuai dengan waktu. Sebenarnya balik lagi sama lah, kita pun juga kegiatan ini kan juga tergantung dari waktu. Dan kebetulan karena kita balik, jadi itu seperti welcome to Sulawesi-nya permainan kita deh. Jadi mungkin akan makan waktu kira-kira 3-5 hari untuk di jalur Barupu sampai ke Pulu-Pulu. Panjangnya kira-kira sekitar 8,5 atau 9 km. Levelnya ada di elevasi dari 1.400 naik ke 2.200 terus turun lagi ke 1.800 dan 1.600. Ya, gitu. Lumayan sobat. Nggak salin baju lah selama 5 adem. Kalau tempat adem mah jarang ganti baju bang. Iya. Saya mah bang awet bang. Kita kan juga gitu. Kita di kegiatan kita nggak pakai baju t-shirt kita hanya pakai untuk rest istirahat. Tapi di jam kita nyebutnya jam kerja. Jam kerja ya, di jam bang, kerja ya, kita pakai kemeja outdoor, ya, quick sobat, dry. kemeja. Kita siapin 3 ya, curing kayak cuci kering pakai lagi, cuci kering pakai lagi. Kalau mau diaman pakai 1, kalau enggak di aur 3-3-nya gantian. Bisa seperti itu. Kolor sobat. Jadi baju kerja ya bang? Baju kerja. Jadi nggak seragam sobat ini, nggak ada yang macam-macam nih semua. Ya. Karena prinsipnya pakai kemejanya atau nggak pakai baju. Jadi kalau ngeliat teman-teman ada yang buka baju bukan mau gaya-gayaan, bisa jadi bajunya basah semua kali. Basah semua. Tapi karena kita udah pakai quick dry nggak ada alasan, tinggal kepet-kepet setengah jam kering kan. Ya. Nah untuk sepatu juga katanya. Sepatu kita nggak izinkan kawan-kawan untuk pakai sepatu boot karet, tetap pakai sepatu outdoor lah gitu lah. Ya terutama yang ketutup mata kaki lah, itu lebih safe ya. Lebih safe. Gitu. Bang, One Adventure pengen nanya nih, pertanyaan terakhir nih buat Bang Viong, mumpung masih ada Bang Viong. Bang, kan Sulawesi Tribute kemarin, Sumatera Tribute, Borneo Tribute, atau Camel Trophy sendiri, itu kan identik dengan kendaraan Land Rover, Defender, Discovery atau apa ya Bang ya. Emang nggak ada niatan lah Bang? Karena kan banyak nih, gua harus pakai, gua pengen ikut Wan, tapi gua kan nggak punya mobil. Itu yang ada beberapa kan. Ada beberapa pertanyaan tuh gimana Bang? Solusinya Bang? Apakah? Tapi ya nggak bisa ya. Kalau identiknya itu sih Bang, warna itu sih. Gimana lagi Bang? Oke. Kira-kira Bang. Jadi gini Wan. Niat kita di awal itu memang seperti itu. Maksudnya kita selesaikan dulu 4 jalur Camel Trophy ini supaya pertama kan ini kan memang judulnya kan tribute to Camel Trophy. Karena mereka memang ada di entusiasnya Land Rover. Kita dan kawan-kawan komit. Kita selesaikan 4 seri ini. Setelah itu kita masuk ke tribute to Indonesia-nya, the real tribute to Indonesia. Warnanya mungkin tetap sand glow, tapi mobilnya sudah mulai bisa mobil dengan other brand, tidak hanya Land Rover. Setelah kita selesai dengan Kalimantan nanti di 2026. Gitu. Jadi ya tuh sobat, ternyata enggak. Dipikirkan ya teman-teman, aduh udahlah gitu. Pengen gitu kan rasanya. Iya, kita juga pengen gitu. Karena kan kalau bicara Camel Trophy sendiri
sebenarnya tidak selalu identik dengan Land Rover ya, karena di tahun 80 pada saat mereka awal mereka bikin itu, mereka coba event ini itu di tahun 80 mereka pakai CJ5. Oh, awalnya waktu di Brazil. Terus selection drive-nya Jepang itu mereka pakai Pajero. Gitu. Iya. Gitu ada kok, tinggal cek Camel Trophy Pajero. Itu keluar tuh mobilnya, persis speknya persis sama, stylenya sama, mobilnya Pajero. Gitu. Jadi kenapa enggak ya gitu loh. Itu juga tidak melanggar aturan juga kok. Artinya kalau kita tribute to Indonesia, kita mau bikin track, kita mau ulang track lagi ini juga boleh, nggak masalah kan gitu ya. Gitu. Tapi bahwa izin kami selesaikan dulu 4 jalur ini dengan teman-teman Land Rover, setelah itu nanti kita blend, kita akan main dengan ini. Karena kayak sekarang, kayak tahun ini ada Observer, ada 2 mobil yang non Land Rover. Mereka nggak ikut masuk jalur, tapi mereka lihat kayak apa sih supaya bisa cerita. Oh iya, nanti gua gini mainannya ya gitu. Jadi bisa cerita sama teman-temannya. Gitu. Itu sobat. Jadi tunggu, sabar. Buat yang nggak punya mobil Defender atau Land Rover, sabar. Akan ada waktunya. Iya, Bang ya? Ya. Bang Viong, makasih banyak Bang Viong. Sama-sama, Wan. One Adventure sudah diterima sama kita di bengkel apa nih Bang ya? Ini di bengkelnya Om Bowo. Tepat di Rawapapan. Bintaro. Bintaro, sobat. Makasih juga buat Om Bowo yang udah kasih tempat nih buat setting obrolan One Adventure sama Bang Viong. Sama Bang Viong juga sehat selalu, Bang. Thank you, Bang. Terima kasih. Sukses ya kan. Amin. Sampai nanti kita jumpa lagi Bang di Sulawesi Tribun. Siap. Aduh, keren One Adventure ikut, sobat. Aduh. Thank you. Ada yang mau dipesenin Bang kira-kira buat? Ya, saya pikir untuk teman-teman yang entusias Camel Trophy, karena kita tidak, ini adalah event kebanggaannya kita semua, harusnya ini menjadi satu referensi bagus untuk kita, mungkin juga menjadi pilihan lah, salah satu pilihan untuk kawan-kawan semuanya. Dan yang paling penting adalah mari lakukan hobi ini dengan cara yang aman dan selamat supaya semuanya senang dan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bang Viong. Itu aja sobat. Terima kasih buat Bang Viong juga. Udah banyak panjang lebar pokoknya cerita tentang rencana nanti Sulawesi Tribut dan pengalaman beliau dan seperti apa sih Tribut to Indonesia, Tribut Indonesia ya Bang ya? Gimana? Tribut ya. Keren banget lah, dan udah nggak sabar nih One Adventure pengen adventure ekspedisi bareng teman-teman di Sulawesi Tribut. Mudah-mudahan sih lancar semuanya, sehat semuanya ya Bang ya. Mobilnya juga ready semuanya. Aduh, itu aja sobat. Pokoknya tetap adventure, jangan nggak adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Bang. Thank you Bang. Thank you Bang. Sip. Alhamdulillah Bang.